Baik Bapak Ibu, kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin, kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir, khususnya kepada rekan-rekan media, hadir di acara press conference Public Expose PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK yang kita lakukan pada hari ini Jumat 28 November 2025. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir, khususnya pada hari ini ya, teman-teman atau rekan-rekan media dari bursa, termasuk juga mungkin beberapa BUMN yang telah bisa join untuk bisa mendukung aktivitas kami di perusahaan ini. Sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu jajaran direksi yang hadir pada hari ini. Kami mohon kepada Bapak-Bapak direksi yang kami sebutkan namanya untuk bisa berdiri dan memberikan salam. Yang pertama adalah Direktur Utama Bapak Hadian Pramudita. Kemudian Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Bapak Hartanto Karti Raharjo. Direktur Quality Health Safety Environment dan Pemasaran, Bapak Tomo Dwi Hasputro. Kemudian Direktur Operasi 1, Bapak Bagus Tri Setiana. Kemudian terakhir Direktur Operasi 1, Bapak Dwi Purnomo. Dan di sini sudah hadir juga Korporat Sekretari kita, Bapak Purba Yudatama. Dan didampingi oleh Manajer IR, Mas Dimas. Baik, ini karena preskon Pak, jadi nggak usah tegang-tegang Pak. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Kami dari manajemen atau Wika Gedung akan berusaha untuk memberikan informasi yang lengkap gitu ya kepada rekan-rekan media yang pada hari ini telah hadir. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harapannya nanti bisa menjadi insight bagi rekan-rekan media untuk bisa menunjang dan mendukung aktivitas bisnis perusahaan di saat ini dan di masa mendatang. Sebelum kita masuk ke dalam Q&A atau sesi tanya jawab, kami mintakan kepada Bapak Purba Yudatama selaku Corporate Secretary untuk memaparkan kinerja perusahaan sampai dengan saat ini. Kepada Bapak Purba Yudatama kami persilakan. Terima kasih Mas Firlan. Baik, untuk rekan-rekan media, terima kasih sebelumnya atas kehadiran di undangan kami untuk Preskon Public Expose PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 2025. Saya akan paparkan sedikit secara singkat, mungkin kita nanti bisa berdalam di Q&A. Baik, yang pertama ini terkait dengan visi. Jadi untuk visi Wika Gedung, saat ini memang kita mempunyai visi baru yang baru berubah tahun akhir 2024 tahun lalu, yaitu menjadi mitra yang terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan dengan didukung beberapa misi terkait memperkuat kepercayaan, memprioritaskan solusi, mengintegrasikan teknologi, menciptakan ekosistem kolaboratif, dan juga berorientasi keberlanjutan sebagai inti proses operasi. Wika Gedung saat ini memiliki Dewan Komisaris, yaitu Pak Yosef Prayogo selaku Komisaris Independen dan Pelaksana Tugas Komisaris Utama, kemudian Bu Sudi Fatimah selaku Komisaris, Pak Danis Hidayat Sumadilingga sebagai Komisaris, dan Pak Taufan Kustoro sebagai Komisaris Independen. Dan tadi untuk jajaran BOD sudah diperkenalkan oleh Mas Firlan, Pak Hadian Pramudita, Pak Tomo, Pak Hartanto, Pak Bagus Tri, dan Pak Dwi Purnomo. Next. Oke, untuk saat ini Wika Gedung dari semenjak berdiri sampai dengan saat ini sudah mengerjakan hampir 56 triliun total nilai
untuk proyek dan dengan jumlah 413 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tipe-tipe proyek yang terbagi dari residensial itu sekitar 40%, office 17,58%, public facilities 29,5% dan komersial area 12,81%. Dan kalau dibagi per pemberi kerja atau owner itu masih didominasi oleh swasta. Dari total dari kita berdiri sampai dengan saat ini dari proyek-proyek yang kita kerjakan itu swasta menyumbang 44,82%, kemudian pemerintah 25,36% dan BUMN 29,82%. Dengan tipe pekerjaan itu hampir mayoritas itu adalah pekerjaan-pekerjaan eksternal dan hanya 7,6% adalah pekerjaan WK Group atau pekerjaan yang disumbang internal. Next. Saat ini Wika Gedung masih dimiliki mayoritas oleh Wika sebagai holding company Wika Gedung dengan kepemilikan 69,3%, kemudian publik 30%. Untuk core bisnis perseroan saat ini adalah masih sebagai kontraktor bangunan gedung dengan strategi backward and forward, di mana forward strateginya kita ada beberapa konsensi yang diharapkan memberikan recurring income. Kemudian di backward strateginya kita punya offset construction yaitu modular dan beton pracetak. Kemudian kita punya beberapa investment in associate yaitu kepemilikan entitas di bawah 50% dan kita punya satu anak perusahaan yang bergerak di bidang office yaitu Solusi Proklamasi sebesar 90%. Untuk saat ini Wika Gedung sudah dirating oleh rating agency yaitu Pevindo dengan rating ID BBB flat dengan kategori layak investasi dan outlook-nya stabil. Untuk kinerja, kontrak dan revenue sampai dengan September 2025 kita sudah membukukan order book atau total kontrak lama dan kontrak baru sebesar 4,16 triliun dengan 4,4 triliun adalah kontrak lama dan 116 miliar kontrak baru. Kemudian kalau dari pemberi kerja 4,16 triliun order book, 33% adalah BUMN, 20% swasta dan 47% pemerintah. Kemudian dari pendapatan per kuartal 3 2025 kita sudah membukukan pendapatan 1,17 triliun. Dan dari sisi gross profit margin, kalau kita bandingkan dengan tahun 2024, perseroan sudah menaikkan gross profit margin dari yang sebelumnya di 7,9% menjadi 9,4%. Ini adalah salah satu strategi perseroan untuk terus memperbesar profitabilitas ke depannya, dan upaya-upaya itu sudah memberikan hasil. Kita lihat di gross profit margin. Next. Dari struktur modal saat ini untuk liabilitas turun dari yang 2024 dengan periode yang sama sebesar 2,5 menjadi 2,3 triliun. Dari aset juga mengalami penurunan dari 5,1 triliun menjadi 4,8 triliun. Oke, next. Perseroan saat ini sangat concern dengan ESG karena kita tahu bahwa ESG akan cukup positif berdampak ke bisnis perseroan dengan beberapa pendekatan yang saat ini kita sudah lakukan. Dari sisi environment, perseroan sudah mempunyai komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 sesuai dengan target pemerintah. Dengan pengelolaan emisi karbon sudah
kita lakukan di skop 1 sampai dengan skop 3. Kita juga ada beberapa program terkait dengan konservasi fauna, kemudian ada ekoefisiensi program di proses bisnisnya Wika Gedung. Saat ini kita ada beberapa sudah mengoptimalkan kendaraan berbasis listrik. Kemudian kita juga punya beberapa program kampung iklim serta satu-satunya perusahaan konstruksi yang sudah mendapatkan ISO 50001/2018 terkait dengan pengelolaan energi. Next. Dari sisi sosial, saat ini kita sudah menerapkan CSR yang salah satu programnya adalah Creating Share Value yang akan berdampak langsung terhadap bisnis perseroan. Kita juga sudah mendapatkan indeks kepuasan pelanggan sebesar 93,39%. Kemudian kita juga sudah punya pelatihan perkaryawan sebesar 24,96 dan keselamatan dan kesehatan kerja dengan total keselamatan sebanyak 26 juta jam tanpa ada kecelakaan. Okay, next. Dari sisi governance, kita sudah punya beberapa sertifikasi terkait dengan governance, yaitu salah satunya adalah ISO 37001/2016 terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian kita juga terkait dengan implementasi GCG, terakhir skor GCG kita 90,49%, sangat baik atau di level 4, dan juga dari sisi kepatuhan terhadap regulasi sampai dengan saat ini Wika Gedung terbebas dari sengketa hukum yang berkaitan dengan penyuapan dan juga korupsi. Next. Ini beberapa tantangan perseroan saat ini dan juga strategi perseroan untuk memitigasi risiko terkait dengan tantangan eksternal. Jadi dari tantangan makroekonomi atau eksternal mempengaruhi kondisi Wika Gedung saat ini. Salah satunya adalah perlambatan realisasi kontrak baru terkait dengan penundaan tender-tender proyek oleh owner, juga pembatasan budget baik owner swasta, BUMN ataupun pemerintah, dan juga persaingan atau kompetisi yang cukup ketat. Kemudian ada masa transisi pemerintahan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan baru, itu juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan terkait dengan perolehan kontrak baru. Kemudian juga ada perubahan-perubahan kebijakan pemerintah ataupun arah target pemerintah terkait dengan pengurangan anggaran infrastruktur dan adanya refocusing anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Strategi WG untuk menghadapi tantangan-tantangan eksternal tersebut adalah salah satunya strategi menambah kontrak baru, yaitu kita optimalisasi biaya usaha, diversifikasi bisnis, dan juga melakukan kerjasama dengan pihak lain atau kita sebut dengan KSO. Kemudian ada strategi menghadapi risiko likuiditas, yaitu dengan penerapan cash flow manajemen yang tepat, strategi aset recycling, dan juga optimalisasi portofolio investasi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kredibilitas perseroan, menjaga transparansi dan akuntabilitas, menerapkan good corporate governance, dan risk management yang baik, serta krisis manajemen yang tepat. Kita juga perseroan masih cukup intens untuk terus mengembangkan dan memberikan awareness ke publik dan stakeholder terkait dengan pengembangan lini bisnis modular, di mana kita saat ini punya beberapa produk, yaitu Netro. Kemudian kita sudah mengerjakan rumah dosen modular di IPB dan juga mendapatkan kontrak untuk melaksanakan proyek Marina Bay Villa di Lombok. Baik, mungkin itu sekilas paparan
terkait dengan update perusahaan, nanti kita bisa lanjutkan ke Q&A. Saya kembalikan ke Mas Firlan. Baik, makasih Mas Yuda. Baik, rekan-rekan media, sekilas sudah disampaikan oleh Mas Yuda, Purbayuda Tama, sekilas tentang kinerja perusahaan. Mungkin bagi rekan-rekan media yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengajukan beberapa pertanyaan langsung ke jajaran direksi kami. Kami persilakan juga untuk mungkin bisa open mic ya. Ada yang mau open mic kami persilakan dan bisa juga melalui kolom chat yang sudah disediakan. Ini ada pertanyaan Pak terkait dari media Investor Trust Pak, ID ya. Dari Mbak Sivana Zahla. Izin bertanya, berapa nilai pipeline project yang sudah diamankan untuk tahun depan? Sektor mana yang akan menjadi prioritas? Terima kasih Pak. Silakan Mbak. Pak Tomo. Tahun depan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Sivana Syahla, berapa nilai pipeline proyek yang sudah diamankan untuk tahun depan? Artinya pengertian diamankan itu menurut kami adalah sasaran, kurang lebih begitu ya. Sektor mana yang akan menjadi prioritas? Untuk pengamanan di tahun depan, memang ada beberapa proyek sasaran. Tahun depan kita menyasar atau mentargetkan 3 triliun, kurang lebih itu. Masih dengan, karena kita konstruksi, masih dengan bisnis konstruksinya. Selain itu tetap dengan APBN yang kita sasaran lebih besar, kemudian di klaster BUMN, kurang lebih 5-10% di sektor swasta. Namun kita tidak hanya selalu dengan mengikuti tender secara konvensional seperti itu ya. Jadi salah satu strateginya memang kita harus diversifikasi, artinya bagian dari transformasi Wigi tersebut kita akan melakukan sebagai integrator. Salah satunya meng-create sebuah proyek dengan menggandeng berkolaborasi dengan mitra pilihan, investor, untuk membuat suatu proyek baru. Nah, itu adalah skema yang akan kita terapkan di tahun 2026. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Syahla. Baik, makasih Pak Tomo. Selanjutnya ada dari konten ya Pak, Mbak Nitya ya. Pertanyaan pertama adalah dengan rangkaian kontrak terbaru, berapa realisasi nilai kontrak WG per hari ini? Akankah semua pipeline project baru di tahun ini bisa terrealisasikan atau digeser ke tahun 2026? Jika begitu, apakah ada perubahan target kontrak baru 3 triliun di tahun depan? Pertanyaan kedua Pak, ada berapa realisasi divestasi aset di tahun 2025? Berapa pula target divestasi aset di tahun 2025 dan apa saja aset yang dilepas? Silakan Pak, mungkin Pak Dian atau Pak Tomo? Masih dengan saya, dengan terima kasih Mbak Bu Nitya atas pertanyaannya, yaitu raihan kontrak baru per hari ini. Jadi dengan status kita berkontrak dan sebagai pemenang, per hari ini kita sudah membuku sekitar 1.441 miliar dengan status terkontrak dan sebagai pemenang. Untuk status yang terendah kita dalam tender senilai 57 miliar, gitu ya. Jadi nextnya apakah ada perubahan target kontrak baru 3 triliun di tahun depan? Sementara kita masih mentargetkan dengan 3 triliun di tahun depan 2026. Itu untuk sekilas jawaban kontrak baru. Dan lebih demikian Bu Nitya dari Kontan. Untuk divestasi aset, mungkin Pak Dirut silakan Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua adalah Bapak realisasi divestasi aset di tahun 2025 dan target divestasi aset di tahun 2025 apa saja yang aset yang dilepas.
Ini kurang lebih adalah 40 miliar saja, dan targetnya ya kurang lebih memang 40 sampai 45. Itu hampir semua adalah apartemen yang dan kebanyakan itu lokasi yang ada di Bandung. Itu, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Mbak Nadia, Pak, dari majalah SWA ya, atau media SWA. Pertanyaannya ada 3 nih, Pak. Nanti mungkin bisa digabung ya. Dari sisi DER, periode Q3 2025 menurun dibandingkan Q3 2024. Apa penyebab penurunan ini dan bagaimana target WG untuk menekan Q4 2025 atau periode 2025? Kemudian di pertanyaan kedua disebutkan bahwa ada persaingan harga ketat hingga tender project terkait merger Wika dan PTPP. Bagaimana diskusi atau penjajakan WG soal aksi korporasi ini agar tetap lean dan fokus ke core bisnis? Berikutnya adalah strategi aset recycling diklaim bisa memperbaiki neraca perusahaan mendekati Q4 2025. Bagaimana progres WG saat ini untuk meningkatkan aset dan menekan liabilitas? Silakan Pak Tanto. Ya, Der, Pak. ya. Baik, terima kasih Bu Nadia ya, Nadia Putri. Jadi seperti di dalam laporan keuangan memang dari sisi DER ada penurunan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi memang dari sisi utang kita ini cukup meningkat gitu. Lalu dari sisi ekuitasnya itu juga ada, karena memang ada kerugian di Q3 sampai Q4 karena memang impairment ya, itu sehingga ekuitasnya juga turun ya. Strategi kami untuk melakukan itu adalah memang satu-satunya adalah kalau di konstruksi ini kuncinya dengan meningkatkan penjualan ya, meningkatkan penjualan sehingga penjualan yang naik akan meningkatkan pendapatan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan fixed-nya itu akan bisa mengimbangi atau paling enggak bisa melebihi untuk menutup fixed yang ada ya. Selain itu juga kita melakukan efisiensi ya di overhead kami maupun di HPP ya, sehingga harapannya nanti labanya naik, ekuitas pun juga akan meningkat ya. Yang kami lakukan adalah kalau untuk di biaya langsung kita juga akan melakukan penataan, untuk organisasi di proyek ya, kita lebih ramping. Lalu untuk biaya usaha juga seperti itu. Jadi sehingga lean organisasi itu bisa kita pakai untuk mengatasi itu semua. Ya. Selain itu juga kita lakukan pengadaan SCM-nya terpusat, ya, sehingga bisa mendapatkan harga yang kompetitif. Kalau kita beli barang, tentunya kalau dikumpulin secara nasional, bargainingnya itu akan lebih kuat untuk nego, untuk menurunkan harga tersebut. Ya, mungkin itu penyebab DER yang menurun dibandingkan dengan Q3 2024. Ya, terima kasih. Terkait dengan aksi korporasi, Pak. Yang nomor 3 mungkin, nanti nomor 2 mungkin Ya. Pak Dirut. Strategi aset recycling diklaim bisa memperbaiki neraca perusahaan. Ya. Jadi seperti tadi sampaikan Pak Dirut, di tahun ini ada target untuk menjual persediaan atau aset kami yang ada di apartemen, ya, dari termasuk juga mungkin ada persediaan tanah yang itu kita buku di aset tetap. Kalau itu laku menjadi kas, akan
menaikkan kemampuan kas kita, kemampuan kas perseroan, sehingga itu akan menyebabkan perusahaan atau perseroan lebih agile lagi, lebih sehat lagi ya. Di neraca rasio-rasionya juga akan lebih baik. Ya. Karena memang aset-aset yang kami recycling ini adalah aset-aset yang tidak ada rencana pengembangan. Ya. Karena di awal memang aset-aset itu kita dapatkan tujuannya adalah untuk investasi, ada di bidang perhotelan, ada di bidang apartemen, ada juga di kesehatan. Tetapi saat ini perseroan lebih memilih untuk menekan capex ya, lebih kita dorong untuk ke core bisnisnya, jadi ke konstruksinya ya. Mungkin itu ya, terima kasih. Baik Pak, selanjutnya untuk yang aksi korporasi Ya, Pak ya. Ini terima juga kasih. inline dengan pertanyaan CNBC Pak. Mungkin bisa dijawab sekalian Pak. Monggo Pak. Untuk Mbak Nadia, Kak Putri, memang disebutkan bahwa ada persaingan harga ketat hingga tender project. Terkait merger PT, Wika, dan PP, bagaimana diskusi atas atau penjajakan WG soal aksi korporasi ini agar tetap lean dan fokus ke core business? Kami jawab bahwa tadi seperti disampaikan Pak Direktur Keuangan bahwa WG akan konsen ke core bisnisnya, yaitu konstruksi, fokus, dan ikutannya atau offshore bisnisnya, yaitu modular dan ikutannya, sehingga kita akan tetap fokus di sana based on pengalaman kami yang ikut di bermacam-macam lini bisnis. Nah, dengan sistem merger yang akan dilakukan oleh Danantara, kami sebagai anak usaha dari PT Wika itu kita hanya ikut aja, karena merger pertama adalah induk yaitu PT Wika dan belum tahu dengan siapa. Yang kedua baru episodenya adalah anak-anak usaha. Jadi mungkin itu saja. Yang terpenting adalah Wika Gedung atau WG tetap fokus di core bisnis dan mudah-mudahan tetap lean. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi Pak ya, terkait dengan proyek ini Pak, dari Mbak Gemma dari topkonstruksi.com, terkait dengan proyek ini Pak, Sekolah Rakyat dari Kemenpu. Apakah Wika Gedung ikut serta dalam pembangunan tersebut? Ya, Jika silakan, ada Pak lokasinya di mana dan seterusnya Mbak. Silakan Pak Tomo. Baik, terima kasih. Apakah Wika Gedung ikut serta dalam pembangunan konstruksi sekolah rakyat dari Kemenpu? Jika ada di lokasinya, ya. Kami beberapa ada 2 lokasi yang kita menangkan di Kalimantan Barat. Ada 3 lokasi sekolah rakyat, kemudian ada di Jateng dengan 5 lokasi sekolah rakyat, di mana kami ber-KSO dengan Wika Holding atau Wika Induk. Begitu kira-kira Mbak Gemma. Bagaimana strategi atau inovasi untuk percepatan konstruksinya? Nah, memang salah satu strateginya yaitu tadi ber-KSO. Nah, jadi dengan ber-KSO itu, dengan ada beberapa 3 perusahaan, salah satunya swasta, kami coba berkolaborasi untuk berbagi lokasi wilayah tadi yang menyebar di Kalimantan Barat, di Jawa Tengah. Memang harus kita kerjakan secara paralel, sehingga secara waktu pelaksanaan bisa on time dan on budget, seperti itu. Kemudian inovasinya salah satunya bisa dengan pekerjaan yang sifatnya precast, Mbak Gemma. Apapun itu, bisa dengan dinding atau dengan struktur baja yang nanti kita coba diskusikan dari sisi engineering-nya. Dan memang itu juga detail teknis ya untuk kita lakukan inovasi tersebut. Nah, salah satunya upaya percepatannya ya tadi dengan kita lean construction, kita dengan menggunakan BIM teknologi sehingga meminimalkan kesalahan-kesalahan waktu proses di pelaksanaannya. Jadi dengan kita menggunakan BIM itu kita sudah melihat clash detection-nya atau kesalahan-kesalahan pada saat desain itu sebelum
pelaksanaan kita mulai. Mungkin itu salah satu strategi percepatan dan inovasi yang kita lakukan bersama Wika Holding di KSO ini. Demikian, terima kasih. Baik Pak Tomo, makasih Pak. Sebenarnya masih banyak Pak pertanyaan dari teman-teman media, cuman karena waktu dan tempatnya terbatas, jadi kita cukupkan sesi tanya jawab hari ini. Nanti kalau misalnya ada teman-teman media yang mau mengajukan, bisa kita komunikasi lebih lanjut ya melalui corporate secretary atau nanti ketemu dengan jajaran direksi langsung, bisa melakukan konfirmasi atau klarifikasi atau pertanyaan langsung. Sebelum kami akhiri sesi tanya jawab ini, mungkin ada atau preskon hari ini dari Direktur Utama bisa menyampaikan sedikit ini Pak, closing statement untuk teman-teman media. Silakan Pak. Terima kasih, selamat siang. Sekali lagi kepada teman-teman media, kami atas nama Wika Gedung mengucapkan terima kasih dan supportnya selama ini. Mudah-mudahan Wika Gedung bisa tetap eksis untuk di tahun 2025 dan ke depannya. Tidak lupa juga kami akan menerima segala masukan dari Bapak Ibu semua demi untuk keberlangsungan atau keberlanjutan bisnis Wika Gedung ke depan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian selaku Direktur Utama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir, yang sudah join di sini mensupport kegiatan dan aktivitas bisnis kami. Kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga kita tetap menjalin kerjasama yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kami akhiri press conference Public Expose PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.